Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andesari Pramudjoko selaku Kepala SMP Negeri 1 Jaten. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah. Yang saya hormati teman-teman CGP Angkatan 7 SMP Negeri 1 Jaten. Yang saya hormati segenap panitia penyelenggara diseminasi. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan staf kantor SMP Negeri 1 Jaten. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari ini kita banyak diberi nikmat sehingga kita bisa melaksanakan diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Bapak Ibu semua, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua sudah meluangkan waktu memenuhi undangan kami untuk mengikuti kegiatan ini. Baik, langsung saya mulai Bapak Ibu. Perkenalkan, kami bertiga CGP Angkatan 7 dan itu PP kami Bapak Mariono dari SMP 3 Karanganyar. Mudah-mudahan ini harapan saya nanti bermunculan dari SMP kita CGP di Angkatan 9 semua bisa lolos yang mengikuti seleksi dan PP Angkatan 9 bisa lolos. Harapan kami mudah-mudahan semakin banyak nanti CGP yang ada di sekolah kita, itu di sekolah kami akan semakin terwujud banyak perubahan positif di sekolah kita sehingga membawa sekolah kita menjadi lebih maju lagi. Tujuan dari kegiatan ini Bapak Ibu, yang pertama tugas dari program pendidikan guru penggerak untuk melaksanakan aksi nyata tentang budaya positif. Yang kedua, berbagi sedikit ilmu dari apa yang sudah kita dapatkan dari pendidikan guru penggerak kepada Bapak Ibu semua. Kemudian yang ketiga, melakukan kolaborasi dengan Bapak Ibu untuk melaksanakan budaya positif di sekolah. Kami lanjutkan, apa itu budaya positif? Budaya positif itu adalah nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang mencakup 6 dimensi. Bapak Ibu semua sudah paham ya? Yang pertama apa Bapak Ibu? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, kemudian bergotong royong, bernalar kritis, kreatif dan mandiri. Implementasi budaya positif. Budaya positif itu akan terwujud Bapak Ibu dengan baik setelah melalui proses yang pembiasaan yang berkelanjutan. Implementasi budaya positif di lingkungan sekolah ini dapat dilakukan melalui penerapan hal-hal berikut antara lain. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, dan yang terakhir adalah 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Pertama kami ulas dulu yaitu tentang disiplin positif. Itu adalah salah satu cara menerapkan budaya positif yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan, ancaman maupun hukuman. Yang menjadi garis bawah di sini adalah mereka melakukan tanpa paksaan, muncul dari kesadaran dalam diri mereka. Itu yang dinamakan budaya positif. Selanjutnya 5 kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan itu adalah usaha terbaik untuk kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, itu sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi salah satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita. 5 kebutuhan dasar manusia itu tadi adalah yang pertama itu kebutuhan untuk bertahan hidup, survival. Kedua, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging.
3 penguasaan power, 4 kebebasan freedom, dan 5 kesenangan fun. 5 kebutuhan dasar manusia itu ketika seorang murid Bapak Ibu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan itu atau melanggar peraturan, itu sebetulnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat satu persatu dari 5 kebutuhan dasar tersebut. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini meliputi kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kemudian kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi. Kemudian kebutuhan psikologis meliputi kebutuhan akan rasa aman. Selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Nah, kebutuhan akan antara lain ini meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok, keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, misalnya teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, dan kelompok di mana kita bergabung. Anak-anak itu mereka memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima ini cukup tinggi. Kebutuhan selanjutnya penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasinya, dan keterampilan kita didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Selanjutnya tentang kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas ini adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi ini mereka menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh dengan orang lain, senang mencoba hal yang baru dan menarik. Kemudian kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Ini adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Selanjutnya kami sampaikan 5 posisi kontrol dari seorang guru. Yang pertama penghukum, pembuat rasa bersalah, posisi sebagai teman, posisi sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Penjelasannya, yang pertama posisi sebagai penghukum. Seorang penghukum ini bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum ini biasanya, ini contoh perkataan dialognya, patuhi aturan saya, kalau tidak awas, seperti itu. Kemudian lagi, kamu ini selalu saja salah, selalu, pasti kamu ini selalu selesai paling akhir. Ini kalau ada anak yang mengumpulkan tugas paling akhir, kadang-kadang kan kita seperti itu menegurnya. Penghukum ini nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya mata melotot, jari-jari menunjuk, bahkan menghardik. Dan rakitan berapa kali kita pasti sempat melakukannya, Bapak Ibu saya juga pernah. Terlambat lagi, pasti kamu ini terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan kamu datang tepat waktu? Itu hukuman yang kita sampaikan secara verbal kepada anak-anak seperti itu. Nah, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat, Bapak Ibu? Ini hasilnya adalah kemungkinan murid pasti marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya, bahkan meja tulisnya, karena marah itu tadi. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil Bapak Ibu guru dan menggores kendaraan tersebut. Mudah-mudahan tidak terjadi seperti itu. Kemudian pembuat merasa bersalah. Ini posisi kontrol yang kedua. Posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut,
Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan dan membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar ini biasanya seperti ini, ibu ini sangat kecewa dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu ke kamu ya? Gimana coba kalau orang tuamu tahu kamu berbuat seperti ini? Nah, ini seolah-olah kita menyalahkan anak gitu. Di posisi ini murid itu akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka karena disalahkan itu tadi. Murid merasa tidak berharga dan tidak karena telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Nah, ini contoh dialognya. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Tapi kenapa kamu senang sekali mengecewakan ibu? Ternyata kok terlambat lagi, ibu benar-benar kecewa sama kamu. Nah, perkataan seperti ini kan sebetulnya sudah halus, tapi membuat anak merasa bersalah. Kira-kira bagaimana perasaan murid jika ditegur dengan cara seperti ini? Hasilnya, itu murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan bapak ibu gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kadang sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum tadi. Karena emosi yang tertanam rapat di dalam, murid menahan perasaan. Murid tertekan seperti inilah tiba-tiba yang meletus amarahnya dan bisa menyakiti dirinya sendiri ataupun orang lain. Posisi kontrol yang ketiga, guru sebagai teman. Ini saya yakin kita semua juga sudah sering melakukan. Guru di posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasinya. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif dampaknya. Posisi positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Itu guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dengan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka biasanya ini kata-kata yang terlontar ini biasanya, ayo bantulah demi ibu ya. Ayo ingat tidak bantuan ibu selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nada suaranya ramah sebagai teman ini, akrab dan bercanda. Kita gojekan bersama murid karena kita seolah-olah sebagai teman, dan ini kita juga, saya sendiri juga sering melakukan seperti ini. Ini contoh dialog, saya beri contoh dialog. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu kan sudah janji sama ibu, kenapa kok terlambat lagi? Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana. Meskipun terlambat tapi tidak apa-apa. Nah, kira-kira bagaimana perasaan murid dengan sikap guru yang seperti ini? Itu hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Memang ini termasuk dampak positifnya. Besok terlambat lagi. Hanya saja di sisi negatifnya ini murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tadi untuk membantunya. Akibat lain, murid hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh gurunya tadi, dan belum tentu berlaku untuk sama dengan guru yang lain. Keempat, guru sebagai pemantau. Memantau berarti di sini mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Berarti kita bertanggung jawab dengan perilaku murid-murid kita yang kita pantau. Posisi pemantau ini berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau biasanya, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya kalau kamu melanggar bagaimana? Kita mengingatkan, Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Kamu sudah terlambat 15 menit.
Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus kamu lakukan jika terlambat? Nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Ini posisi pemantau. Kemudian bagaimana perasaan murid jika diperlakukan seperti ini? Hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan, paham aturannya apa, konsekuensinya apa. Karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah, guru tidak menunjukkan emosi berlebihan menjadi ramah dan merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Kenapa? Dengan harus tinggal di kelas pada jam istirahat untuk mengerjakan tugasnya tadi, karena harus melaksanakan konsekuensi tadi. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat tadi, karena murid tidak bisa ditinggal sendiri. Itu hasilnya. Kemudian posisi sebagai manajer, ini yang terakhir. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid ini mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Nah, di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, tetapi pada berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Tugas seorang manajer di sini bukan mengatur perilaku seseorang, tetapi kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer juga bukan memisahkan murid dengan kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Ini posisi sebagai seorang manajer. Nah, ini ada contoh dialognya. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah kita dimulai? Tahu Bu, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan ke teman saya Bu untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Tapi apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Bu, saya hadir bisa tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri, bisa hadir tepat waktu. Ini contoh dialog di posisi manajer. Nah, kira-kira bagaimana perasaan murid jika diperlakukan seperti ini? Pada posisi manajer ini, guru sebaiknya suaranya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkaca pinggang, bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih. Perbuatan murid atau bersendagurau menempatkan diri sebagai teman pada murid. Jadi di sini fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru ataupun orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Guru akan mengembalikan tanggung jawabnya pada murid itu untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan seizin bimbingan guru. Ini di posisi manajer. Nah Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol itu tadi kita semua sudah pernah kita praktekkan kepada murid kita, dan panjenengan sendiri yang bisa menilai saya sering di posisi mana ya itu. Nah, tapi idealnya Bapak Ibu itu adalah di posisi manajer. Nah, memang sulit, tidak semua murid kita bisa kita posisikan seperti di posisi manajer. Untuk anak-anak tertentu, misalnya anak-anak yang dalam tanda kutip perlu rehabilitasi, mungkin tidak bisa kita lakukan seperti itu. Ada kalanya kita mungkin ada di posisi penghukum, di posisi pemantau, bahkan di posisi sebagai teman. Nah, itu tergantung situasi dan kondisi dengan murid kita juga. Tapi harapan kami, mari kita bersama-sama untuk bisa memposisikan diri di posisi yang ideal tersebut. Ini menjadi PR untuk kita semua kaum pendidik, Bapak Ibu.
Mungkin itu Bapak Ibu penjelasan kami tentang budaya positif. Sebelum saya akhiri mungkin ada yang ditanyakan, silahkan. Terima kasih. Ya, terima kasih sudah memaparkan tentang budaya positif di sekolah. Saya mau menanyakan bagaimana cara untuk mewujudkan budaya positif di sekolah dari keterangan-keterangan tadi yang paling baik itu bagaimana? Terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, untuk Bu Titi, pertanyaannya bagus sekali. Untuk bisa terwujud penerapan budaya positif di sekolah ini harus dilakukan melalui proses yang berkelanjutan. Jadi tidak berhenti, dilanjutkan lagi, dilakukan lagi. Nah, untuk itu perlu kolaborasi, perlu kerjasama dengan semua komponen stakeholder yang ada di sekolah. Baik guru, kepala sekolah, staf kantor, maupun warga sekolah yang lain. Di samping itu juga kita perlu bekerja sama dengan orang tua. Kita melibatkan orang tua. Sebisa mungkin orang tua bisa kita harapkan untuk menuju membuat rasa nyaman dan aman di rumahnya. Nah, kalau anak-anak di rumah juga merasa nyaman dan aman dengan berbasic dari orang tua yang seperti itu otomatis anak-anak kan di rumah sudah berbudaya positif di lingkungan rumahnya. Otomatis di sekolah nanti akan kita bentuk juga lebih mudah. Orang tua diharapkan bisa bekerja sama dengan kita dengan baik, bisa berkomunikasi dengan baik. Dari sekolah juga perlu ada sosialisasi yang baik kepada orang tua secara kontinu. Mungkin orang tua juga berkenan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah yang memerlukan untuk orang tua untuk bekerja sama. Mungkin misalnya ada undangan tentang, dulu Pak Agung mengadakan kegiatan tentang pembinaan kegiatan positif anak-anak yang agak nakal itu di aula. Itu kita mengundang sejumlah orang tua, diharapkan juga orang tua juga tahu diri dan berkenan untuk memenuhi undangan kita. Seperti itu. Dan ini menjadi PR bagi kita semua untuk anak-anak yang berbasic dari orang tua yang mungkin di rumah kurang merasa nyaman. Bagaimana kita akan mendidik mereka untuk berkarakter baik, untuk berbudaya positif kalau di rumah kurang mendukung. Nah, untuk itu kita dari pihak sekolah untuk bekerja sama dengan orang tua untuk memberikan pengertian-pengertian yang baik kepada mereka supaya mereka juga mengkondisikan muridnya, anaknya untuk bersikap positif di rumahnya. Seperti itu. Terima kasih. Mungkin ada yang lain Bapak Ibu? Mungkin monggo Pak. Terima kasih Mbak Rifka. Terima kasih waktunya untuk menyampaikan sesuatu. Jadi apa yang disampaikan tentang budaya positif ini saya sudah punya bayangan anak-anak kita nanti ke depan dengan apa yang disampaikan oleh Bu Yuni tadi. Mungkin apa yang kita rasakan, kita lihat, kita alami di sekolah kita akhir-akhir ini tidak akan terjadi lagi. Anak yang cenderung berbuat yang negatif. Contohnya yang
akhir-akhir ini sering terjadi, sudah kita lihat sendiri contohnya masalah anak yang membobol pagar. Pak Wahyudi ini ada mengelas pagar beberapa kali. Dulu pertama itu pagar di sebelah utara itu dibobol, dibolok, belum masuk, keluar masuk. Setelah itu pintu gerbangnya di sini jebol, dilas Pak Wahyudi. Jebol pindah lagi lor aula, pagar dijebol, nek ini dilas neh karo Pak Wahyudi. Nah, ini kan apa budaya negatif. Nah, ini kan tadi kan budaya positif. Nah, mudah-mudahan nanti ke depan dengan adanya cara seperti yang disampaikan tadi, sekolah kita tidak ditemukan lagi anak-anak yang seperti itu dan yang lain-lainnya, dan berhasil. Kurikulum Merdeka ini itu kan kaitannya kurikulum Merdeka ya Bu Yuni ya. Soalnya dulu ganti kurikulum K13 itu kan menitik beratkan karakter, sehingga di rapot itu kan ada nilai sikap. Muhammad Nuh Mendikbud pada waktu itu yang mencetuskan kurikulum 2013, salah satu alasannya karena waktu itu banyak pelajar tawuran. Kaitannya dengan tawuran itu katanya karakternya tidak baik. Setelah diterapkan, belum lama di Jakarta itu masih ada juga tawuran. Nah, mungkin dari itu kurikulum 13 diganti lagi sekarang ini jadi kurikulum Merdeka. Nah, mudah-mudahan nanti dengan kurikulum Merdeka ini, walaupun saya sudah pensiun, bisa merasakan adanya perubahan perilaku anak di sekolah ini. Dan dari informasi yang saya terima dari berbagai sumber, itu ternyata juga tidak hanya sekolah kita yang anak yang berperilaku yang seperti itu akhir-akhir ini. Banyak sekolah yang muridnya ya cenderung bersikap, berbuat yang negatif. Itu hanya harapan, jadi bukan pertanyaan Bu Yuni. Kemudian tadi kok saya agak terganggu, bukan terganggu, agak yang judulnya tadi loh Bu Yuni, yang diseminasi. Dulu saya pernah itu melakukan diseminasi. Itu saya terkecoh. Akhirnya saya cari kamus. Yang benar itu di semi apa de simi. Nah, ternyata saya cari kamus itu yang benar dari kata semi, jadi semi atau tumbuh menumbuhkan kembali. Jadi yang benar bukan desimi, tapi yang benar disemi di kamus itu, kalau tidak salah begitu. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Slamet. Harapan yang disampaikan dari Pak Slamet tadi mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik di sekolah kita nih Bapak Ibu. Untuk itu ini kita diperlukan kerjasama yang baik dari kita semua warga sekolah untuk mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Terima kasih Pak Slamet masukannya dengan diseminasinya. Bapak Ibu, sekian dari penyampaian dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih kembali Bapak Ibu sudah mengikuti kegiatan kami dengan penuh antusias. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.